Halo bosku semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi sama saya Samudin di Karisma Channel tentunya. Nah oke bosku semuanya, kali ini kita akan kembali ngebahas sebuah laptop varian baru punya brand Acer yang mengeluarkan tipe terbaru, yaitu di seri SwiftGo 14 SFG1441R3ZH. Nah, laptop ini harganya itu dibanderol di angka 9 jutaan aja, tapi dia itu punya 4 buah benefit utama. Yang pertama, laptop ini punya desain compact, simple, full body aluminium, dan tentunya enteng banget kayak gini. Terus yang kedua, laptop ini dia punya layar cakep, panel IPS, akurasi 100% sRGB. Dan yang ketiga, laptop ini dapur pacunya pakai Ryzen 7 7000 series. Terus yang keempat, harganya termasuk affordable. Semisal kita compare dengan merek lain di harga 9-10 jutaan. Ya wis, nggak usah lama-lama, langsung aja kita masuk kepada segmen body desainnya dulu. Ini kalau kita lihat mungkin sekilas kayaknya tampaknya ya mungkin bodinya biasa aja bro ya. Tapi pas sudah kita pegang, nah ini baru bro enaknya itu kerasa. Dia bodinya solid kokoh seperti ini karena full body laptop ini dia itu berbahan dari aluminium. Tentunya bodinya ini enteng banget, bobotnya hanya di angka 1,2 kg aja. Lalu untuk ketebalannya, si Acer SwiftGo ini hanya di angka 15 mm plus dilengkapi sama I/O port yang lengkap yang terbagi di sisi kiri dan juga kanan. Cuman minusnya karena laptop ini tipis bro, jadinya dia itu nggak punya colokan RJ45 sama colokan karir ini nggak ada. Kemudian layarnya si Acer SwiftGo ini bro, dia itu pakai panel IPS ukuran 14 inch, resolusi Full HD dengan akurasi 100% sRGB, dan ini tentunya tampilannya enak, bening kayak gini tampilannya. Terus misal nih laptop ini kita pakai buat input data, nah ini keyboardnya nyaman banget bro. Selain dia punya desain Ergo Live sehingga ngebuat tubuh kita nggak gampang capek, di bagian keyboardnya ini juga sudah dikasih backlight warna putih. Terus dia itu juga punya audio yang mantep bro, karena sudah dikasih audio dari TS. Selain itu, semisal laptop ini kita pakai untuk kebutuhan meeting online, nah kameranya ini bening bro. Dia menggunakan resolusi 1080p Full HD, tampilannya seperti ini. Serta untuk sistem security-nya, si Acer SwiftGo ini juga sudah dilengkapi oleh fingerprint yang terintegrasi di dalam tombol power yang terletak di bagian pojok kanan atas ini. Lanjut untuk spesifikasinya, si laptop Acer ini bro, dia sudah pakai Ryzen 7, tentunya 7730U yang punya 8 core per 16 thread dan speed maksimal di angka 4,5 GHz. Untuk RAM-nya memang minusnya laptop ini kesolder, tapi sudah dikasih 16 GB, jadi menurut saya nggak perlu di-upgrade, ini udah oke-oke aja. Terus untuk penyimpanannya, laptop ini dia itu punya dual slot untuk NVMe-nya. Yang satu sudah keisi 512, misal kurang tinggal tambahin di slot kosong, dilengkapi oleh Windows 11 plus Office 2021. Terus untuk warna yang kita bahas, dia ini warna pure silver, dan semisal laptop ini kita pakai, Acer ini baterainya juga menurut saya termasuk lumayan gede bro ya. Dia dikasih 50 Wh, bisa bertahan di angka 7-8 jam, itu posisinya tanpa dicas sama sekali. Terus pas kita pakai laptop ini, meskipun bodinya tipis, dia itu punya dual fan. Nah, dual fan-nya ini bro, dia itu akhirnya punya suhu maksimal waktu kita benchmark mentoknya cuma di angka 52 derajat Celcius doang. Jadinya pas teman-teman nih udah beli si Acer SwiftGo ini, nah ini yang enak bro untuk dipakai di berbagai aktivitas. Semisal teman-teman kerjanya ngoding tiap hari, ini udah cakep. Semisal teman-teman itu pekerjaannya sebagai seorang analis data yang gede-gede, nah ini juga udah mampu mumpuni bro karena pakai Ryzen 7. Terus misal kita pakai laptop ini untuk kebutuhan desain, entah gambar atau video dia oke karena layarnya menunjang banget. Terus yang terakhir, semisal laptop ini kita pakai untuk cari hiburan, semisal kayak bermain game, nah dia sudah menunjang aktivitas gaming kalian yang cukup nyaman. Jadinya semisal mungkin kalau ada pertanyaan, laptop ini kalau kita compare nih bang sama merek yang lain, kira-kira min plusnya ada di mana sih? Karena kalau kita melihat di harga 9-10 jutaan, itu kan ada banyak di merek lain. Nah, dari data ini kita sudah mengumpulkan 4 buah merek yang lain, dan mereka ini punya spek kurang lebih sama di harga 9-10 juta rupiah. Nanti akan kita simpulkan kira-kira menangnya dan kurangnya itu ada di mana. Pertama, ini kalau kita lihat ada di Lenovo, dia itu di tipe IdeaPad Slim 3 14 APR8. Yang kedua ada di Asus VivoBook M1405YA. Yang ketiga ada di MSI More 14 C7M. Yang keempat ada di HP 14 EM0168AU. Nah ini kalau kita perhatikan bro ya, dari keempat buah kompetitor ini secara garis besar speknya sama semua, pakai Ryzen 7 7730U, RAM-nya udah pakai 16 GB, penyimpanan 512, tapi konfigurasi untuk update-nya ini beda-beda. Dan yang jelas kalau untuk layarnya si Acer ini menangnya sudah pakai 100% sRGB, dan yang lain dia itu masih pakai nggak sampai 100% sRGB, rata-rata 63%.
Terus misal kita lihat lagi dari segi bobotnya, si Acer ini memiliki bobot yang paling ringan hanya di angka 1,2 kg dan kompetitornya rata-rata itu bobotnya di angka 1,4, kalau nggak gitu ya di angka 1,5 kg. Sehingga benefitnya Acer ini kelihatan layarnya paling cakep, bodinya paling compact, terus dalaman dapur pacunya boleh banget diandalkan kawan. Nah, jadi gimana bro menurut kalian? Budget 10 juta ke bawah, kalau kita compare sama yang lain, laptop ini kelihatan menang di layar. Dalemannya dia pakai dual fan, dapur pacu Ryzen 7, RAM udah 16 GB, minusnya RAM-nya memang solder. Terus misal kita pakai laptop ini untuk digeber yang berat-berat, hasil benchmark udah bisa mewakili untuk kebutuhan kalian semua. Intinya 10 jutaan worth it loh bro, buat kalian yang cari laptop compact di harga seperti ini. Ya wis gitu aja bro ya, saya Heru, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam jos. Semoga bermanfaat kawanku, oke? 10 jutaan, Acer. Tapi emang enteng banget gitu bro, 1,2 kilo.